kesempatan ini saya akan menjelaskan satu topik yang sangat menarik yang berjudul soteriologi. Perlu kita ketahui apa itu yang dimaksud. Di dalam Perjanjian Lama ada dua pengertian soteriologi. Yang pertama yaitu Yesa atau yang disebut dengan verb dengan variasi berbentuk kata Yesua, Yesa dan Yoshua, artinya meluaskan tempat atau keadaan, bebas dari tekanan, melepaskan atau membebaskan. Kata Yasa merupakan lawan kata dari stara, artinya melipat atau membungkus, menghalangi atau memeras, menekan. Kata ini dalam Perjanjian Lama menggambarkan pengalaman tentang keselamatan yang sesungguhnya, misalnya pembebasan dari perbudakan Mesir dan pelepasan dari tangan musuh. Yang kedua yaitu verb, artinya menebus, membeli kembali. Terdapat pengertian adanya harga yang harus dibayar. Kata ini terdapat dalam kitab Nabi dan Mazmur. Jadi pengertian keselamatan di dalam Perjanjian Lama ini adalah artinya pengalaman mereka, bagaimana Allah menyelamatkan mereka, bangsa Israel dari tanah Mesir, dan bagaimana Allah juga menyelamatkan mereka ketika mereka menghadapi musuh-musuh mereka. Yang kedua adalah pengertian soteriologi di dalam Perjanjian Baru. Pengertian soteriologi dalam Perjanjian Baru ada dua juga, yaitu yang pertama soteria atau noun, artinya kelepasan dari bahaya atau kebinasaan secara rohani. Seseorang tidak diselamatkan berarti mengalami kebinasaan. Dalam Filipi pasal 1 ayat 28, mengalami kematian atau mengalami murka Allah. Kata soteriologi paling sering dipakai untuk menerjemahkan istilah Perjanjian Lama yaitu Yasa. Yang kedua adalah sojo, artinya menyelamatkan, memulihkan, menyembuhkan sepenuhnya. Kalau kita simpulkan bahwa soteriologi ini adalah ajaran doktrin tentang keselamatan atau ilmu yang mempelajari tentang keselamatan. Seterusnya pembahasan kita yaitu yang kedua, mengapa kita membutuhkan keselamatan? Mengapa manusia membutuhkan keselamatan? Ada 4 faktor rohani atau intisari Injil, yaitu yang pertama, semua manusia telah berbuat dosa dan patut dihukum karena dosa-dosanya. Di dalam Roma pasal 3 ayat 23 berkata bahwa semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dosa adalah pelanggaran terhadap hukum Allah. Akibat dari dosa adalah kerusakan total pada diri manusia serta kematian rohani. Manusia ketika sudah berbuat dosa akan mengalami kematian rohani, akan sudah putus hubungan dengan Allah. Kerusakan total pada diri manusia itu dapat kita lihat beberapa aspek, yaitu yang pertama kerusakan relasi dengan Allah. Manusia menjauhkan diri dari persekutuan Allah, tidak ada kemampuan untuk berjumpa dengannya. Di dalam Kejadian pasal 3 ayat 8 sampai 10. Manusia yang berdosa itu juga terus terang kepada Allah dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya. Yang ketiga, membenci Allah, dan juga sebaliknya Allah membenci orang yang berdosa. Allah menghukum orang berdosa. Dan seterusnya, manusia mengalami kematian total, dan yaitu kematian fisik dan kematian rohani. Dan juga selanjutnya terajam pada kematian kekal. Kematian yang merupakan hal yang baru yang muncul pada saat manusia jatuh ke dalam dosa. Aspek yang kedua yaitu kerusakan relasi dengan sesama. Manusia mengalami gangguan sosial dalam kehidupan pernikahan, di mana timbul rasa malu antara Adam dan Hawa. Hal ini merupakan refleksi dari batin yang tertunduk dari rasa bersalah. Selanjutnya, relasi dengan sesama pun terganggu. Seterusnya, kerusakan relasi dengan lingkungan hidup. Penderitaan menjadi bagian perjalanan hidup manusia. Alam dan makhluk yang lain semula mudah diatur
dan memusuhi dan melawan manusia. Keempat, selanjutnya itu akibat pada diri orang berdosa itu sendiri. Dengan adanya kerusakan total pada natur manusia, maka itu berarti semua potensi yang ada pada diri manusia difungsikan secara berbalik atau berlawan arah dengan rencana atau standar Allah. Selain itu, maksud dari total di sini berarti bahwa semua manusia tanpa terkecuali telah berbuat dosa. Dan dengan demikian, maka manusia itu diperbudak oleh dosa. Artinya, manusia terus-menerus melakukan dosa yang sama. Contohnya di dalam tokoh Alkitab, Ishak melakukan kebohongan yang sama seperti Abraham ayahnya. Dosa memperbudak pribadi. Seterusnya adalah secara individu, setiap orang memiliki natur dosa pada dirinya sendiri. Setiap aspek pada diri manusia, secara tercerna, intelek atau akal budi, hati nuraninya, kehendak atau kemauannya, hatinya, perasaannya, dan seterusnya, manusia kehilangan persekutuan dengan Allah, status mati dan berada di bawah murka Allah. Manusia berada dalam gelap, buta secara rohani, sesat, pemberontak. Umur manusia menjadi singkat dan mengalami kematian jasmani. Ada penyakit tertentu yang disebabkan oleh manusia. Dengan adanya manusia melakukan dosa, maka ada banyak hal, faktor yang harus diterima dari akibat dari dosa yang dilakukan oleh manusia. Faktor rohani atau intisari dari Injil. Yang kedua yaitu usaha manusia semata untuk menyelamatkan dirinya dari hukuman dosa-dosanya itu sia-sia. Kesadaran yang ingin dicapai, semua usaha saya untuk menyelamatkan diri dari hukuman dosa akibat dari dosa saya sendiri itu sia-sia saja. Manusia selalu berusaha untuk mendapatkan keselamatan melalui usahanya sendiri. Contohnya pada tokoh Alkitab, pemuda kaya yang bertanya kepada Yesus tentang apa yang ia harus perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal pada Markus pasal 10 ayat 17. Konsep yang ada pada orang tersebut seperti mengenai memperoleh keselamatan yang ialah perbuatan atau usaha manusia. Dalam tokoh Alkitab ini, orang muda itu sudah berusaha sekuat-kuatnya untuk melakukan seluruh hukum Taurat supaya ia selamat. Namun belum memperoleh kepastian keselamatan, namun belum memperoleh kepastian tentang keselamatan. Kebenaran yang dimiliki orang muda kaya ini sangat sama dengan yang dimiliki oleh para ahli Taurat dan orang Farisi. Kekurangan dari pemuda ini ialah mengikatkan dirinya pada harta dan bukan kepada Allah. Sebab itu ia pergi meninggalkan Yesus karena banyak harta yang ia tidak bisa lepaskan. Lalu Alkitab menjelaskan bahwa keselamatan adalah pemberian Allah, bukan hasil usaha manusia. Di dalam Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 9, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu melainkan pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri kepadanya. Keselamatan itu diberikan cuma-cuma, bukan berarti murahan, namun justru karena amat mahal dan tidak terbayar oleh apapun, maka ia harus dianugerahkan. Keselamatan karena iman kepada Yesus adalah keselamatan yang sifatnya pemberian sebagai wujud kemenangan Yesus terhadap maut. Yang ketiga adalah faktor rohani atau faktor intisari dari Injil, yaitu Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan keselamatan. Kesadaran yang ingin dicapai, ya, saya tahu bahwa keselamatan dari hukuman dosa saya hanya dapat diselesaikan melalui Yesus. Manusia harus sadar bahwa Yesus Kristus itu adalah
satu-satunya jalan keselamatan. Kita harus berkata bahwa dalam diri kita bahwa saya tahu bahwa keselamatan dari hukuman akibat dari dosa yang saya lakukan itu tidak dapat diselesaikan melalui jalan lain, tetapi hanya melalui Yesus Kristus saja, dan sesuai dengan ketetapan Allah, dan tidak ada jalan lain selain Yesus. Lalu sekarang kita bertanya, mengapa Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan? Jawabannya yaitu karena Dialah yang ditetapkan Allah untuk mati sebagai penanggung dosa, sebagaimana yang telah dikatakan kitab suci. Ia atau Yesus sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya. Dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 24. Allah sudah menetapkan jalan keselamatan itu menurut kuasa dan kedaulatannya. Mengapa kita harus berkata bahwa hanya Yesus satu-satunya jalan keselamatan? Itu artinya kita harus mengakui bahwa tidak ada keselamatan di luar Kristus. Kenapa? Karena Yesus Kristus berasal dari surga, dan hanya Dia yang tahu jalan ke surga. Yesus Kristus telah menyatakan dirinya mati di salib sebagai jalan penebus untuk menebus dosa-dosa kita. Apa artinya ditebus atau penebusan itu? Dalam Alkitab, kata menebus memakai kata asli bahasa Yunani yaitu dalam Alkitab, kata menebus memakai kata asli bahasa Yunani yaitu exagarojo, yang merupakan istilah gabungan dari dua kata yang memiliki arti membeli atau budak, dari pasar atau kata dasar agorajo, dan membebaskan kata dasar penebusan exagorajo. Ini menuntut sebuah syarat yang dalam kata aslinya itu hutro, yang berarti mendapatkan pembebasan melalui pembayaran sebuah harga. Pembayaran atau harga untuk menebus orang-orang berdosa dari perbudakan dan hukuman dosa itu ialah darah Yesus Kristus. Darah yang telah tumpah di atas kayu salib. Artinya penebusan oleh Yesus Kristus ini berlaku bagi setiap orang yang mau percaya dan hanya menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Apa faktor seterusnya? Faktor rohani seterusnya atau intisari dari Injil yaitu yang terakhir, keempat, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita harus menerima bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Seseorang harus sadar kesadaran yang ingin dicapai, bahwa kita harus sadar dalam diri kita bahwa saya butuh dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat supaya saya memperoleh keselamatan. Ini adalah puncak penjelasan jalan keselamatan atau Injil. Pada fakta ini, pendengaran Injil didorong untuk mengalami keputusan apakah menolak atau mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Artinya mengundang Yesus masuk di dalam hatinya. Dasar Alkitab untuk itu ialah Yohanes pasal 1 ayat 12. Sebab siapa yang memiliki anak Yesus, ia memiliki hidup. Bila pendengar Injil memutuskan untuk mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ia perlu juga berdoa kepada Tuhan untuk menyatakan penerimaannya. Isi doa ini terdiri dari beberapa poin. Yang pertama, mengakui dirinya sebagai orang berdosa dan ia membutuhkan pengampunan. Yang kedua, mengundang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dirinya. Ketiga, menyerahkan diri untuk diperbarui dan dipimpin oleh Yesus. Pembahasan seterusnya adalah prinsip-prinsip dasar doktrin keselamatan. Di dalam Perjanjian Baru, istilah yang dipakai adalah charis, yang umumnya dipakai dalam konteks Tuhan mencurahkan kasih atau belas kasihan tanpa peran kebaikan manusia, baik secara aktual yang sudah dilakukan maupun potensial dalam diri yang mengandung kebaikan yang besar. Ada dua konsep anugerah itu, yaitu yang pertama adalah anugerah umum.
Anugerah umum yaitu setiap kebaikan atau berkat dalam bentuk apapun yang dicurahkan Tuhan kepada manusia di seluruh dunia ini. Contohnya Tuhan menurunkan hujan baik buat semua orang, percaya maupun tidak percaya. Anugerah umum terlihat juga pada aspek moralitas, hati nurani, sensus divinatis, atau perasaan beragama secara umum, serta banyak kebenaran yang ada pada diri manusia, yakni sifat-sifat yang baik secara umum yang ada sebelum mengenal Tuhan. Jadi konsep anugerah yang pertama ini, anugerah umum ini adalah bentuk berkat yang diberikan Tuhan kepada seluruh manusia yang ada di dunia ini, baik manusia yang sudah mengenal Tuhan maupun manusia yang belum mengenal Kristus. Artinya baik orang Kristen maupun juga orang-orang yang di luar Kristen atau non Kristen tetap menerima anugerah umum. Diberikan kepada semua manusia. Semua manusia yang diciptakannya akan menikmati anugerah umum ini yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, oleh semua orang yang ada di dunia ini, baik kita orang percaya maupun mereka yang masih belum percaya kepada Kristus. Kita sebagai Kristen akan juga menerima anugerah umum ini, maupun juga non Kristen akan tetap menerima anugerah umum ini. Artinya diberikan kepada semua manusia yang diciptakannya, kepada semua manusia yang diciptakannya di dunia ini, semua menikmati anugerah umum ini. Anugerah umum ini dapat kita lihat seperti contohnya Tuhan memberikan hujan dan semua orang menikmatinya. Tuhan memberikan musim-musim yang ada di lingkungan kita, baik itu musim hujan, musim kemarau, musim dingin. Berarti semua manusia, baik orang yang sudah percaya kepada Kristus maupun di luar Kristus, akan menerima anugerah umum ini. Tetapi seterusnya, anugerah yang kedua adalah anugerah khusus, yaitu pemberian Allah yang cuma-cuma melalui pribadi dan karya penebusan Kristus yang menyediakan jalan keselamatan. Anugerah khusus ini hanya diberikan kepada orang percaya. Orang percaya itu orang yang sudah benar-benar menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya, maka ia akan menerima anugerah khusus ini. Tidak semua orang menerimanya, hanya dinikmati, hanya diterima oleh orang-orang yang percaya. Anugerah khusus ini hanya diterima, hanya dinikmati oleh orang-orang yang sudah percaya. Jadi antara anugerah umum dan anugerah khusus, kalau anugerah umum akan dinikmati oleh semua manusia yang diciptakan Tuhan yang ada di dunia ini, baik itu orang yang sudah percaya maupun orang di luar Kristen. Dan yang kedua adalah anugerah khusus. Anugerah khusus ini hanya diterima, hanya dinikmati oleh orang-orang yang sudah menerima Kristus sebagai Tuhannya dan Juru Selamat, atau orang-orang yang sudah percaya kepada Kristus. Selanjutnya, pembahasan kita yang terakhir adalah konsep pertobatan sejati dan pertobatan yang palsu. Istilah di dalam perjanjian baru yang digunakan untuk pertobatan adalah metanoia. Akar kata itu meta yang berarti after, beyond, dan nous yang berarti pikiran, sikap, ketetapan hati, atau kesadaran moral. Metanoia berarti suatu perubahan dalam pikiran atau hati manusia yang menyangkut suatu perpalingan dari arah yang satu ke arah yang berlawanan, dan bukan hanya sekedar meninggalkan satu atau beberapa perbuatan saja. Itu sebabnya pertobatan dalam iman Kristen kerap disebut juga perpalingan atau conversion. Artinya pertobatan yang benar-benar ini adalah
benar-benar meninggalkan dosa-dosa yang ia lakukan, perbuatan yang ia lakukan selama ini, ia meninggalkan itu dan berpaling kepada Kristus, hidup sesuai dengan firman Allah. Ternyata pertobatan ini juga bisa saja palsu atau bukan pertobatan yang sejati, karena ada kekeliruan-kekeliruan yang dipahami sebagai pertobatan, yaitu yang pertama, orang yang bertobat karena adanya rasa takut atau teror. Maksudnya yaitu orang yang berdosa hanya ketika hatinya merasa menyesal sesaat, tapi kemudian setelah hati nuraninya tenang kembali, yang menjadi biasa atau kembali lagi ke perbuatan itu. Artinya bisa saja contohnya kita bawakan dalam diri kita sendiri. Ketika seseorang mengalami masa-masa yang sulit atau mungkinkah itu ia sakit, maka ia hati nurani yang menegur dia sehingga ia bertobat untuk tidak melakukan hal itu lagi. Ketika ia mungkin diancam di dalam keadaannya, maka ia berkomitmen untuk taat. Tetapi ketika keadaan itu suatu hal yang sudah ia lalu itu kembali, keadaannya kembali ke semula atau normal kembali, kehidupannya normal kembali, maka ia kembali melakukan dosa tersebut. Itu yang pertama adalah orang yang bertobat hanya karena adanya rasa takut. Ketika ia diancam, ketika ia mengalami rasa-rasa sulit, maka di situ ia bertobat. Tetapi ketika keadaannya kembali normal, maka orang tersebut akan kembali melakukan dosa. Ada dua perbandingan jenis pendosaan, yaitu yang pertama, pendosa ketakutan. Ia hidup dengan kualit, hidup dengan penuh kesulitan, mengikut Tuhan dan hati nuraninya tidak murni. Tetapi pendosa yang bertobat, yaitu hidup dengan grace, anugerah, dan hidupnya mengikuti Tuhan dengan sukacita dan damai sejahtera. Yang kedua adalah orang yang berusaha menyelesaikan dosa secara pribadi tanpa campur tangan Allah dan menyangka bahwa dirinya sudah bertobat. Dan ketiga, orang yang merasa sudah bertobat melalui cara meninggalkan satu atau dua kebiasaan buruknya yang berhubungan dengan dosa. Demikian penjelasan singkat tentang pembahasan saya yang berjudul soteriologi ini. Saya kembali menyapa kita, Yahovah Shalom.